Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Rofita Ida Saputri, kelas 12 IPS 4, akan menyampaikan video ujian praktek sosiologi tentang kearifan lokal. Kearifan lokal. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Fungsi kearifan lokal: 1. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. 2. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. 3. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 4. Berfungsi untuk patuah dan kepercayaan sastra dan pantangan. 5. Bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kekerabatan pada upacara pertanian. 6. Bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan selamatan roh. 7. Bermakna politik atau hubungan kekuasaan, petroklain, dan sebagainya. Karakteristik kearifan lokal: 1. Harus menggabungkan pengetahuan kebijakan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral. 2. Kearifan lokal harus mengajar orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya. 3. Kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua. 4. Kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan adat istiadat, hukum adat, aturan-aturan khusus. Ciri-ciri kearifan lokal: bertahan mampu di tengah gempuran budaya luar biasa semakin masif. 1. Memiliki kemampuan yang menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan unsur-unsur dari budaya luar. 2. Untuk mempunyai kemampuan penggabungan atau pembaruan terhadap unsur budaya luar ke dalam budaya asli. 3. Kemampuan untuk mengendalikan, memberi arah pada perkembangan. Adapun contoh kearifan lokal: 1. Budidaya tanaman kopi. Kopi adalah spesies tanaman berbentuk pohon yang termasuk dalam famili Rabiaceae dan genus Coffea. Secara alami, tanaman kopi memiliki akar tunggang sehingga tidak mudah rebah. Tetapi, akar tunggang tersebut hanya dimiliki oleh tanaman kopi yang bibitnya berupa bibit semaian atau bibit sambungan atau okulasi, yang batang bawahnya merupakan samaian. Tanaman kopi bukan tanaman asli Indonesia. Tanaman berasal dari benua Afrika. Tanaman kopi dibawa ke Pulau Jawa tahun 1696 pada waktu masih dalam taraf percobaan. Di Jawa, kopi ini mendapat perhatian sepenuhnya baru pada tahun 1699 karena tanaman tersebut dapat berkembang dan berproduksi baik. Bibit kopi Indonesia didatangkan dari Yanan. Tanaman kopi yang banyak dibudidayakan di Indonesia yaitu kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Liberica. Kopi Arabica adalah jenis kopi yang paling banyak diminati masyarakat. Tanaman ini berbentuk padu dan ketinggiannya bisa mencapai 6 meter jika tidak dipangkas. Tanaman ini bisa ditanam di bawah pohon peneduh. Kopi Robusta bisa tumbuh hingga setinggi 12 meter jika tidak dipangkas. Ukuran kopi ini lebih kecil dibanding Arabica. Waktu yang diperlukan Robusta mulai dari berbunga hingga panen adalah 9-11 bulan. Tanaman ini lebih toleran kepada ketinggian lahan budidaya karena tumbuh dari dataran yang lebih rendah dibanding Arabica, sekitar 2000-200 meter. Tanaman kopi Liberica bisa tumbuh hingga setinggi 18 meter. Ukuran kopi ini hanya 18-30 mm. Liberica dapat berbunga sepanjang tahun dan memiliki cabang primer yang bisa bertahan lama. Tanaman ini bisa ditemukan di daerah Jawa dan Lampung pada tahun 1900-an. Kopi Robusta mulai masuk ke Indonesia. Syarat tumbuh dan pemeliharaan kopi Robusta sangat ringan dengan hasil produksinya lebih tinggi. Kopi Robusta tumbuh dengan cepat dan mendesak kopi lainnya. Kopi Robusta ini juga tahan dengan penyakit karat daun dengan nama cita rasa kopi Robusta lebih rendah daripada kopi Arabica. Agar dapat mendapat cita rasa kopi Robusta yang tinggi, produksi kopi ini dihasilkan melalui proses pengeringan. Kopi Indonesia ini sangat tilik dari hasilnya, menempat peringkat keempat terbesar di dunia. Kopi ini memiliki sejarah yang panjang, memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indonesia diberkati dengan letak geografis yang sangatlah cocok untuk tanaman kopi. Letak Indonesia yang sangat ideal bagi iklim mikro pertumbuhan produksi kopi. Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa kabupaten penghasil kopi. Kabupaten yang menjadi titik penghasil kopi di Jawa Timur diantaranya itu Kabupaten Malang, Pasuruan, Banyuwangi, Bondowoso, Jember, dan Lumajang. Jumlah produksi terbesar di Jawa Timur yaitu Kabupaten Malang, dengan jumlah produksi mencapai 8.809 ton yang terdiri dari 8.406 ton kopi Robusta,
Kabupaten Malang merupakan kabupaten dengan produksi tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Jawa Timur. Utamanya dari Ampel Gading, Dampit, dan Tirtoyudo sudah lama dikenal baik di pasaran lokal, regional, bahkan internasional. Produk biji kopi di wilayah ini beberapa waktu lampau memang sangat bagus, tapi beberapa tahun ini terakhir lahan kopi banyak yang sudah dialihfungsikan menjadi lahan jagung, tebu, serta singkong dengan alasan bahwa tanaman kopi sudah tidak menggantungkan keadaan. Seperti itu tidak dikhawatirkan oleh berkepanjangan yang menjadikan kopi 3 wilayah tersebut akan menurun pada beberapa tahun ke depan. Seperti halnya Dusun Tumpak Lengkong, Desa Sumber Tangkil, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, yang mana mayoritas kependudukan adalah petani, khususnya petani kopi. Keberadaan pertanian kopi ini sudah ada sejak lama, sehingga sangat disayangkan apabila keberadaan pertanian kopi tersebut tidak dipertahankan. Dalam hal pemerintahan mempunyai peranan penting untuk mempertahankan budidaya kopi, antara lain dengan kegiatan-kegiatan peningkatan produksi kopi disertai dengan perbaikan mutu kopi itu sendiri. Bagi para petani kopi yang sumber pendapatan yang hasil panen kopi, penting bagi para petani untuk meningkatkan produktivitas. Apabila terjadi peningkatan produktivitas terhadap tanaman kopi, maka hasil produksi kopi akan bertambah. Begitu juga dengan pendapatan petani kopi akan mengalami peningkatan. Berikut adalah proses pembudidayaannya. 1. Benih. Benih kopi digunakan untuk penanaman kopi, harus bersertifikat agar hasil yang didapat terjaga kausalitas dan hasilnya melimpah. Benih bisa disejarkan secara generatif atau secara vegetatif. 2. Lahan untuk tanaman kopi. Lahan yang digunakan untuk tanaman kopi harus bersih. Lahan penanaman kopi sebaiknya menghindari tumbuhan gulma atau tanaman lain yang mengandung pertumbuhan kopi. Pohon yang diameternya 300 cm dijadikan tanaman untuk mengingatkan tanaman ini tidak tahan sinar matahari secara langsung. 3. Tanaman penaung. Tanaman penaung yang digunakan memiliki persyaratan sebagai berikut. Tanaman tersebut wajib memiliki perakaran yang dalam, bercabangan, yang mudah diatur, termasuk lakum dan berumur panjang, penghasil banyak bahan organik, tidak menjadi inang, hama, dan penyakit kopi. 4. Penanaman. Penanaman berukuran sekitar 60 x 60 x 40 cm trapesium. Pembuatan lubang tanam pada ajir sepotong kayu yang ditancapkan di tanah untuk merambatkan tanaman telah ditentukan dan telah disesuaikan dengan jarak tanam dan dibuat 6 bulan sebelum penanamannya. Tanah galian lapisan yang di bawah dipisahkan dan dicampur pupuk organik. 5. Pemangkasan. Pemangkasan batang tanaman kopi dilakukan untuk membentuk cabang produksi dan mencegah tanaman kopi tumbuh lurus ke atas. 6. Pengendalian HPT. Hama yang menyerang kopi ini adalah nematoda parasit penggerak buah kopi. Solusi untuk mencegah nematoda parasit bisa diatasi dengan penambahan pupuk kandang. 7. Panen. Panen kopi bisa dilakukan jika buah kopi sudah berwarna merah. Kopi yang dipetik kemudian difermentasikan, dijemur, dan disangrai. Manfaat kopi untuk kesehatan tubuh. 1. Menjaga kesehatan jantung. 2. Mempertahankan berat badan ideal. 3. Mengurangi resiko diabetes. 4. Menjaga kesehatan otak. 5. Menjaga kesehatan organ hati. 6. Mengurangi resiko kanker. 7. Mengurangi resiko batuk empedu. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.